Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Sri Agustini, mahasiswi Program Studi Manajemen Informatika AMIK CBI Sukabumi. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, sebagai contoh untuk permulaan, orang dikenali karena identitasnya dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Nah, hal demikian umum dikenal sebagai identitas pribadi atau identitas diri. Nah, identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Nah, selain identitas pribadi atau identitas diri, nah identitas juga itu kan tadi udah dikatakan bahwa berlaku bagi kelompok masyarakat atau organisasi dari sekelompok orang. Nah, salah satunya itu bagi bangsa dan negara. Nah, setiap negara yang merdeka atau berdaulat itu sudah dipastikan memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-negara atau bangsa lain yang dapat dibedakan ya gitu. Jadi membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain atau itu dapat dilihat dari identitasnya. Nah, lalu apa sih esensi dan urgensi serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, konsep dan urgensi identitas nasional. Nah, konsep identitas nasional itu dibentuk dari dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Nah, identitas itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang dalam Oxford Advanced Learner Dictionary berarti yang pertama who or what, siapa dan apa. Yang kedua yaitu the characteristic, feeling or belief that distinguish people from others. Dan yang ketiga the state of feelings of being very similar to and able to understand. Nah, dalam Kamus Maya Wikipedia dikatakan juga identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliation, such as a national identity and cultural identity. Nah, dalam bahasa Indonesianya, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Nah, dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal KTP atau kartu tanda penduduk, ID card, SIM, surat izin mengemudi, kartu pelajar, kartu mahasiswa. Dan bagi warga negara Indonesia yang sudah berpenghasilan biasanya harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, itu karena sebagai sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang selanjutnya itu kata nasional. Kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris yaitu national, yang dalam Oxford Advanced Learner Dictionary berarti pertama, connected with a particular nation, shared by a whole nation. Yang kedua, owned, controlled, or financially supported by the federal government. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasional berarti sifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nah, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Lalu kemudian, menurut Tiller pada tahun 2007 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang, karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Nah, artinya seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Jadi dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional, kita dapat menelusuri sejumlah literatur yang membahas identitas nasional sebagai jati diri bangsa, seperti dalam salah satu buku karya Sudarsono tahun 2002 yang berjudul Character Building atau Membentuk Watak.
Dalam buku tersebut diuraikan mengenai konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri yang menunjukkan siapa kita. Walaupun yang terdapat dalam buku itu hanya hal-hal yang tampak secara lahiriah, jadi artinya belum menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Nah, Sudarsono menyatakan jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Nah, makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Nah, semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dirasakan oleh hati nurani. Nah, bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Tilar tahun 2007 dalam buku yang berjudul Mengenal Indonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Ya, kemudian konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa ditelusuri dalam buku karya Kaelan tahun 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Nah, kemudian konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa yang dapat ditelusuri dalam buku karya Kaelan 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Nah, menurut Kaelan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Kemudian, Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Nah, Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang negara lainnya. Tapi Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa, menurut Kaelan tahun 2002. Nah, menurut Hardono Hadi tahun 2002, jati diri ini mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian. Nah, sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia atau warga Indonesia ya, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Nah, Pancasila yang disebut sebagai dasar falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Nah, manusia Indonesia atau warga negara Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa yang lain. Nah, pembedanya apa? Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, terpuji. Nah, bukan sebaliknya, yakni bukan kekhasan yang negatif ya, atau bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Nah, kemudian sumber histori, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Nah, menurut Tilar pada tahun 2007 dan Winarno tahun 2013 ya, ada dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan, identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa, lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Adapun secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Nah, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar dalam kondisi terjajah. Nah, pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Nah, kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis atau etik politik. Nah, ya dapat dikatakan bahwa unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Kemudian menurut Nunus Supardi tahun 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Nah, peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Menurut Tilar, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Ya, puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Nah, pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas. Ya, bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Kemudian, identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Nah, kenapa? Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Nah, jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesuku bangsaan. Ya, kemudian proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa, bahkan melalui kegiatan yang saling memberi dan menerima di antara warga bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Nah, menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, itu Indonesia Raya ya. Nah, yang pertama itu ada bendera negara atau sang merah putih. Nah, ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24.
Nah, bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Nah, bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada lambang negara, itu Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Nah, Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Nah, pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila tersebut, yaitu ada yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang dan bersudut 5. Kemudian kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Nah, yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang terakhir, 5, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Nah, demikian lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Ya, bahwa dalam Pancasila tersebut dilukiskan dengan seekor burung Garuda yang merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Kemudian, lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Nah, ketentuan tentang lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Nah, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap kegiatan upacara kenegaraan. Ya, yang kemudian yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini dirumuskan oleh para founding fathers yang mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Faith tahun 1960, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Nah, kenapa? Karena ya tadi beragam keanekaragaman tersebut dari berbagai suku, karakter, etnis dan lainnya yang membentuk suatu keindahan yang dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Itulah keunikan Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia ya dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.
Nah, Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsinya. Nah, Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi ciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, berperilaku sesuai dengan Pancasila. Nah, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis dari sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra Tila tahun 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Dan kemudian adanya liberalisme politik. Yang terakhir lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi Pancasila dalam konteks politik terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Nah, itu hanya sekilas saja. Dan kemudian ya, Pancasila, warisan agung yang tak ternilai harganya dari para the founding fathers. Kemudian bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nah, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga yang bukan hanya baik tapi juga cerdas. To be smart and good citizen. Lalu kenapa sih identitas nasional itu penting? Yang pertama, agar bangsa Indonesia ini dikenal oleh bangsa lain. Yang juga kita perlu memiliki identitas agar bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara atau bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Atau istilah dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imperem non habet imperium. Artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Ya, sekian pembahasan mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang tepat, bisa memberikan saran dan koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.